Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang konsep ekonomi dan masalah ekonomi. Nah, ini salah satu materi yang sering keluar saat ujian UTBK. Oke, apa sih itu ekonomi ya? Ekonomi berasal dari bahasanya adalah bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Nah, oikonomia ini terbagi lagi dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah tangga. Nah, rumah tangga di sini maksudnya bukan rumah tangga dalam suatu keluarga, tetapi rumah tangga di sini maksudnya adalah rumah tangga unit. Contohnya bisa perusahaan, bisa organisasi, bisa pemerintah, dunia, dan masyarakat umum. Nah, kalau nomos itu artinya adalah aturan. Oke, dari dua kata ini akhirnya dapat disimpulkan bahwa oikonomia itu adalah aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu rumah tangga. Nah, kita lanjut ya dari konsep ekonomi ya. Di sini kita lihat ada ekonomi, oke, ada ekonomi dan ada economics. Nah, ini berbeda nih ya, ekonomi dengan economics. Kalau ekonomi itu adalah suatu istilah aktivitas produksi, kemudian aktivitas distribusi, konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Kalau economics itu adalah ilmu ekonomi, ya. Di sini adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya atau kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Nah, dalam mempelajari ekonomi, kita seringkali berusaha untuk menjawab dua pertanyaan nih. Apakah yang kita pelajari ini merupakan ekonomi positif atau ekonomi normatif? Nah, oleh karena itu, ada pendekatan ya yang menjelaskan tentang ekonomi. Ya, di sini ya ada pendekatan ilmu ekonomi, yaitu yang pertama adalah ilmu ekonomi positif dan yang kedua adalah ekonomi normatif. Apa itu ekonomi positif dan apa itu ekonomi normatif? Kita bisa baca di sini ya. Oke, ekonomi positif adalah menjelaskan tentang fakta. Jadi kalau ngomongin ekonomi positif berarti ngomongin tentang fakta dan situasi yang terjadi dan yang akan terjadi. Nah, ekonomi positif ini dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi deskriptif dan teori ekonomi. Kemudian pendekatan yang kedua adalah ekonomi normatif. Ekonomi normatif dapat berupa pernyataan dan analisis normatif. Nah, biasanya seperti apa sih? Ini kan kata pernyataan. Biasanya kalau pernyataannya itu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu biasa ada kata apakah yang dilakukan sebaiknya, apakah yang dilakukan sebaiknya dilakukan atau misalnya ada ciri kata sebaiknya dilakukan, harusnya bagaimana gitu. Itu yang ekonomi normatif. Nah, lanjut ke ilmu ekonomi. Tadi dua pendekatan ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu dibedakan menjadi tiga, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif, tadi kan salah satu dari pendekatan ekonomi positif ya. Nah, apa itu ekonomi deskriptif? Ini adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keterangan faktual dalam bentuk angka, grafik, dan kurva. Contohnya apa sih ekonomi deskriptif? Contohnya adalah ilmu ekonomi yang dipergunakan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Kemudian yang kedua, itu adalah teori ekonomi. Nah, teori ekonomi adalah bagian ilmu ekonomi yang menjelaskan mekanisme ilmu ekonomi, baik ekonomi makro dan ekonomi mikro. Nah, pasti di sini sering dong ya dengar kata makro dan mikro. Sebenarnya apa sih makro dan mikro? Ternyata ilmu ekonomi makro dan mikro itu merupakan bagian dari teori ekonomi ya. Ilmu ekonomi teori ekonomi yaitu di mana kalau ekonomi mikro di sini dijelaskan di mana ekonomi mikro yaitu ilmu yang mempelajari lingkup ekonomi yang lebih kecil seperti perusahaan. Contohnya di sini yaitu mempelajari tentang perilaku konsumen, permintaan penawaran, produksi, harga dan lainnya. Terus yang kedua adalah ilmu ekonomi makro. Nah, ini kebalikan dari mikro, yaitu ilmu yang mempelajari lingkup ekonomi yang lebih besar. Di sini ada kata lebih besar nih, seperti pertumbuhan ekonomi,
pengangguran, pendapatan nasional, kesempatan, inflasi, dan deflasi. Oke, ini tadi salah satu contoh dari teori ekonomi. Kemudian, ilmu ekonomi apa lagi? Ada namanya ilmu ekonomi terapan. Apa sih ilmu ekonomi terapan ya? Di sini dijelaskan adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggunakan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari teori ekonomi untuk menjelaskan masalah-masalah yang dikumpulkan dalam ekonomi deskriptif. Contohnya apa? Contohnya ilmu ekonomi moneter, ilmu ekonomi syariah, ilmu ekonomi politik. Nah, itu tentang konsep ilmu ekonomi. Next kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah bahas tentang ilmu ekonomi. Nah, tadi kan ilmu ekonomi kan adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya, yang ini ya, upaya-upaya atau kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Kemakmurannya seperti apa sih? Gitu ya. Jadi kalau di dalam ekonomi, kemakmuran itu akan tercipta apabila kebutuhan manusia terpenuhi. Nah, cuman ada masalahnya nih. Masalahnya adalah kebutuhan manusianya tak terbatas, tapi alat pemuasnya terbatas. Dari situlah akhirnya terbentuk masalah ekonomi, yaitu di mana kebutuhan manusia yang tak terbatas, tapi alat pemuasnya terbatas. Ya kan ya, kita pengen kalau bisa tuh pakai bensin selama-lamanya untuk memudahkan kita dalam bermobilisasi. Tapi yang ternyata bensin itu kan suatu saat dia akan habis dan dia juga terbatas. Nah, itulah yang menjadi masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah masalah ekonomi secara keseluruhan, yang kedua masalah ekonomi klasik, dan yang ketiga masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi secara keseluruhan itu apa? Masalah ekonomi secara keseluruhan adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya terbatas. Oke, berarti ini masalah ekonomi secara keseluruhan. Nah, kalau masalah ekonomi klasik itu apa? Masalah ekonomi klasik itu adalah masalah produksi, masalah distribusi, masalah konsumsi. Nah, berikutnya adalah masalah ekonomi secara modern. Nah, ini yang sering keluar ya. Apa sih masalah ekonomi secara modern? Ini terbagi menjadi 3, yaitu what, how, dan for whom. What itu maksudnya adalah barang apa yang akan diproduksi. Kemudian berarti biasanya nih ya, ada soal-soal ya di dalam UTBK atau ujian nasional. Kalau misalnya ada kata kunci pemenuhan kebutuhan, berarti itu jawabannya adalah what ya. Nah, yang kedua adalah masalah modern itu how, yaitu bagaimana barang tersebut diproduksi. Nah, nanti cara menjawab soalnya biasanya ada kata kunci desain, corak, atau teknologi. Ya, kemudian berikutnya adalah yang ketiga for whom. For whom itu artinya untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, biasanya ada kata kunci segmen pasar. Oke, sekian materi tentang konsep ilmu ekonomi plus masalah di ekonomi. Next video berikutnya kita akan lanjut untuk latihan soal dari ilmu ekonomi dan masalah ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.